Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di tengah kita ada kakak saya namanya Yusniawati Latif. Waktu saya sekolah, sawahnya itu dikerja bapak saya. Hasilnya tidak pernah dikirim, khusus kita pakai sekolah. Saya jalan kaki dari Lampak masuk Pekabat Sulengka. Waktu itu saya tidak pernah bayangkan saya bisa sampai ke kota Kinabalu. Dulu saya baku hadapan rumah dengan Wak Baha. Ada anaknya perantau namanya Muduh. Kalau pulang dari Sabah, kita dipanggil minum-minum Milo. Saya tidak sangka beberapa hari yang lalu saya sampai di Gunung Kinabalu, yang orang bilang keke. Latu adalah kok keke. Saya tidak pernah bayangkan waktu saya kecil. Mungkin banyak orang sampai di keke. Tapi yang membuat saya bangga dan bersyukur kepada Allah, saya dikawal polisi. Dan ditemani gelar kebangsawanan raja orang Malaysia namanya Tan Sri. Tan Sri itu kalau kita dulu Datuk Sri, Tan Sri, Tun. Apa dia cakap? Dia kata, escort pengawalan polisi seperti ini Ustaz, tidak semua boleh di Malaysia. Paling yang bisa gubernur dan ketua DPR. Ini tamu khas. Tidak cukup sampai di situ, saya juga dikawal Paskal namanya. Pasukan khas Angkatan Laut di Raja Malaysia. Dan itu biasanya hanya Perdana Menteri yang dia kawal. Presiden kalau kita di Indonesia. Lengkap. Dan Bapak boleh lihat di Instagram saya. Saya tidak pernah bayangkan saya sampai di sana. Yang dia bilang ulama kami pun belum tentu diperlakukan seperti ini kemuliaannya. Apa kaitannya dengan sholat subuh? Teringatlah saya waktu kecil. Ada Pak Toha di sini jadi saksi. Kita bermalam di masjid. Waktu itu bukan karena dorongan iman. Karena saya masih SMP SD. Kenapa? Karena lebih nyaman tidur di masjid. Kita pakai tegel tidur di masjid. Kalau di rumah tidak jelas tidurnya. Waktu itu saya tidak pernah mengeluh. Tidak pernah. Saya jual jalan kote. Di kanan jalan kote, di kiri es lilin. Paling sedih kalau musim hujan. Itulah hadiah yang Allah berikan
kalau orang rajin ke masjid. Saya pernah tinggal di rumahnya orang. Orang bilang Masar Omase. Ini ada saksinya di sini. Namanya Adi di sini. Saya tinggal di rumahnya sepupu saya. Saya panggil Kak Ica Puan Lampe. Jalan Cemara, Makassar. Kenapa? Saya tidak bisa sewa rumah. Cari makan susah. Numpanglah saya makan di rumahnya. Ada Firdaus di sini. Lelahoro. Anaknya Pak Misbah. Tinggal di rumah sama saya di Jalan Harimau. Kadang-kadang ibu saya tidak bisa saya kasih beras. Tidak bisa kasih kita ikan. Untung ada Daus, Pak Misbah sama Ibu Misbah, macona. Daus lah yang bawa beras, bawa ikan. Dan hebatnya itu Daus, kalau sudah mina simpan barangnya, hilangi. Laba emang organisasi mahasiswa. Tapi saya tidak pernah lepas dari masjid. Saya baru akhir-akhir tahun sadar bagaimana cara Allah memelihara saya. Saya selalu tinggal dekat masjid. Rumah saya di sini kan Macawe Pol Masigi. Pertama kali tinggal saya di Makassar, tinggal di Yosudarso. Dekat juga dari masjid. Saya tinggal di Yosudarso, saya pindah ke rumah kakak sepupu saya. Kenapa? Di sana orang makan sedikit saja dia makan. Bukan karena pelit, memang gaya hidup orang kota. Nah saya kita dari kampung. Saya lihat itu makanannya, lalangatiku, amo kali-kali ku kande te caputoi. Nah 5 kila kande. Saya tidak tahan. Saya ikutlah di Jalan Harimau, kakak saya ngontrak. Kurang lebih 9 tahun saya dapat penderitaan di Jalan Harimau. Ada adik saya di sini, Lukman sama Daus tinggal sama saya. Pergi beli coto di ujung Jalan Harimau. Terus saya bilang sama penjual cotonya, kasih banyak airnya, kasih banyak lomboknya. Masih ingat itu adik saya Lukman, saya bilang, daripada kau cuma lapar, kau puasa. Kau puasa dapat pahala, meskipun kau lapar dapat pahala. Pindah Jalan Harimau, saya pindah lagi di Geraha Jannah, Pak Baeng-Baeng. Saya tinggal di rumah sisa rumahnya kawan saya, orang Australia, namanya Lisa. Dia NGO LSM, pindah, rumahnya masih ada sisa kontraknya. Disitulah saya tinggal. Karena sisa kontrak tidak bisa saya lanjutkan, barulah singgah pindah saya di rumah sepupu saya yang saya sebut tadi, Jalan Cemara. Di jalan di situ di Geraha Jannah, dekat lagi dengan masjid. Saya pindah lagi dari Geraha Jannah, pindah saya Jalan Cemara, dekat lagi dari masjid. Malah saya jadi ketua remaja masjid itu di Todopuli. Ada om saya beli rumah di Todopuli. Namanya Pak Sulubi. Ikutlah saya di rumah situ Todopuli. Yang alhamdulillah itu rumah kontrak saya beli sekarang. Ada lagi masjid dekatnya. Dari Todopuli mulai agak baik kehidupan saya.
Saya pindah dan alhamdulillah ke Puri Taman Sari. Coba bayangkan, sudah berapa kali saya pindah-pindah. Situ saya sudah bisa beli rumah, walau dengan cicil. Waktu itu harganya 90 juta. Rumah saya masih ada itu sekarang, ditempati pegawai saya. Itu pun dekat dari masjid. Saya pindah dari jalan itu, saya beli rumah agak lebih besar. Bukan lagi agak besar, memang sudah sangat besar. Rezeki saya mulai naik. Saya beli langsung 2 rumah. Ke belakang. Lebar 15 meter, panjang 30. 2 tingkat. Tidak ada masjid di komplek itu. Saya bangun masjid. Setelah itu saya pindah. Yang baru 1 tahun saya tinggali. Mau masuk Ramadan, 1 Ramadan saya singgah. Pindah. Semua orang yang masuk ke rumah itu, termasuk Kak Yus, yang sawahnya kami makan waktu itu. Ya WhatsApp saya waktu di Malaysia. Makasih bola mundi. Ada tuh istana. Saya bilang, hadiah dari Allah saya bikinkan masjid bapakku. Hadiah dari Allah saya bikinkan masjid ibuku. Bukan saya yang jago. Itu keadaan rumah saya rahasiakan. Tidak mau saya dilihat medsos, karena biasa orang maunya itu ustadz miskin. Dia tidak mau kalau ustadz baik rumahnya. Padahal bukan saya yang hebat, itu udah hadiah dari Allah. Bukan saya yang hebat, hadiah dari Allah. Karena saya bangunkan bapakku masjid, saya bangunkan ibuku rumah ibadah masjid. Itu hadiah semua dari Allah kalau rajin ke masjid. Ada Pak Yulidar, yang dulu kalau orang bilang pegawai negeri, jago mi waktu itu. Tidak ada mi, paling jago mi orang kalau bukan picamak, pegawai negeri saja. Hebat maki. Beliau yang bimbing kita dulu di remaja Masjid Bungi. Kerja kita, hidup di masjid. Hidup saja di istananya presiden, jago mau kau. Nak mau tukang bersih-bersih toilet kau. Kalau kau di mana kerja? Istana presiden. Apa kerjamu? Cuci piring. Tapi sudah istana presiden, sudah kamu bangga. Tidak mungkin hidupmu sengsara kalau kau hidup di masjid. Kau muliakan masjid. Saya bukan mau takabur. Ini kok tiba-tiba saja saya bisa hadir hari ini. Ternyata Allah kasih pesan. Kau datang. Padahal baru tadi malam saya pulang dari Malaysia. Capek. Saya tiba jam 8, saya langsung ke kantor periksa kerjaannya mahasiswaku. Karena dia harus ujian. Paksakan saya selesaikan. Setengah 1 baru selesai. Setengah 1 dini hari tadi. Jam 1 saya pergi jemput teman saya karena saya tidak bisa bawa sopir. Sopirku nanti baru berangkat. Karena kalau saya berangkat, Bapak Fatur bilang, ada wakil bupati mau hadir. Saya bilang, saya capek, tapi ada wakil bupati. Saya tinggalkan Makassar jam 1, 5 menit, 4 menit. Saya kasih bangun anakku, tidak bisa bangun. Saya kasih bangun istriku, susah juga. Nah saya buru, kok kuca boloi, namanya anak-anak. Habis waktu. Itu pun pasti akan ada fitnah. Tidak bisa bawa istrinya pengantin. Padahal saya kejar waktu. Kalau saya tunggu anak saya bangun, setengah jam saya ketinggalan waktu dan saya tidak dapat sholat subuh di sini. Yang tadinya jam 4 saya baru berangkat, saya sudah siapkan polisi. Bapak Patur bilang ada wakil bupati mau datang. Saya harus paksakan diri. Alhamdulillah jam 4.13 menit saya sudah sampai di sini. Belum selesai capek,
Saya datang temui ibu saya. Saya mestinya istirahat. Dipegang paha saya ibu saya, dia bilang ceramah ko na. Kasi agar na po na bapak ni Patur. Suruh stasi menceramah ke Pak Bupati, Wakil Bupati. Saya enggak takut sama Wakil Bupati. Bupatinya saja saya tidak takut. Saya enggak terima gaji dari beliau. Saya enggak kerja di kantor bupati. Kalau Pak Camat bisa jadi. Jangan Pak datang wakil, setengah 4 ada barangkali. Kenapa? Dia anak buah. Kalau saya tidak. Tapi ibu saya bilang, ceramah ko na angkai wakil bupati, ya milawiye. Saya bercanda, nulemo ga bapak na Patur wajah kak. Maka dia pa wajah ko. Karena dia maliki duit. Adik-adik sekalian, bapak-bapak, kalau bapak mampu ke masjid, kenapa kau tidak mampu bawa anakmu? Bapak masih ingat Andi Nawir, Tumalek Bita, Bupati Pindrang, hebat di zamannya. Mana nih sekarang? Mana sekarang? Kira-kira ini Wakil Bupati doakan. Bohong kalau dia bilang dia doakan tadi. Bohong. Jangankan Bupati yang dulu, orang tuanya pun barangkali tidak didoakan tadi subuh. Ayo, mana semua mako yang kau bilang jago? Anggota DPR dulu itu Pak Toha. Apa? Caput toko. Ayo. Wakil Bupati sekarang namanya Sudirman Bungi. Pasti hilang. Apa yang tinggal? Programnya sholat subuh. Bupatimu, jangankan kau pensiun, jangankan kau mati, selesai 5 tahun kau mau pakai itu garudamu, dibilang kau orang gila. Mati kok, ndak mungkin kau pasang itu bupatimu di sini, ndak. Apa yang tinggal? Apa yang kau bikin setelah kau wakil bupati? Pak Toha nanti akan ditanya, 15 tahun kau anggota DPR, apa kau bikin untuk orang Islam? Ndak semua sekali lulus. Mukalai saro. Kau kalah Bapak Patur jadi anggota DPR. Apa yang kamu bikin setelah saya pilih kau jadi anggota DPR? Siapa lagi namanya kakaknya? Aku lupa. Bapak Jepri. Kamu yang paling kaya di Tolamba, apakah namanya kampungnya Tolajeng? Anato. Apa yang kamu bikin untuk umat Islam? Tidak semua saya kasih kau kekayaan. Apa yang kamu bikin dengan kekayaanmu? Gampang jadi Kapolda, gampang jadi bupati, ada uangmu jadi kok. Bukan karena kau pintar, bukan karena kau hebat, tapi karena kau bayar. Oke, setelah kau jadi pejabat, apa yang kau lakukan untuk menolong agama Allah? Cuma saya tidak pernah mengeluh. Saya dikasih ilmu. Tidak semua bisa ceramah seperti saya. Bisa marah-marah depan presiden. Bisa maki-maki depan polisi. Tidak semua Allah kasih. Bukan saya yang hebat, Allah yang kasih. Maka Allah akan tanya nanti, saat apa yang kau bikin, saya kasih kau ilmu. Semua kita akan ditanya. Dan pada saat itu, solat itulah yang akan menolong kita. Ada masanya hilang semua ini kekuasaanmu. Ada masanya hilang semua kehebatanmu. Maka yang akan tanya apa yang kau lakukan pada saat kau hebat. Sayang, waktu hebat kita lupa Allah. Waktu camat, waktu bupati, waktu anggota DPR, waktu kaya, waktu sehat kita lupa Allah. Hei,
Pensiun paki mani ngarangannya. Oh magharib paki baru ingat Allah. Tapi masih baik karena kita masih ingat Allah di ujung-ujungnya. Masih syukur kita masih ingat. Bagaimana pula kalau tiba-tiba mati mendadak? Tidak ada kesempatan, tidak ada persiapan. Kadang-kala saya pikir, saya lihat ada teman, ada keluarga, ada saudara, saya lihat kenapa dia begini akhlaknya. Oh saya pikir ya wajar, tidak pernah dengar ceramah. Di mana kau mau baik imanmu? Tidak pernah kau dengar dakwah. Bukan kau alumni pesantren. Kau tidak pernah belajar agama dengan khusus. Kamu tidak pernah baca buku. Kamu tidak pernah nonton dakwah. Kamu tidak pernah dengar dakwah. Yang kau nonton sinetron yang merusak otakmu. Yang kau temani bergaul tetanggamu yang busuk hatinya. Yang kau temani bersahabat orang yang kotor jiwanya. Gimana kau mau baik akhlakmu? Mati mendadak kau apa kau mau bawa ketemu Allah? Dan pasti kamu mati. Ya kele sugi kau linuino maka simbangi. Kalau kau kaya di dunia masih baik. Kau sudah miskin di dunia, miskin pula kau di akhirat nanti. Apa keuntunganmu sebagai manusia? Itulah yang Allah bilang, kamu lebih hina dari binatang. Jonar nang usading tupung Allah Ta'ala. Kau cuma tidak dengar Tuhan bilang, kamu itu lebih hina dari binatang. Kalau kambing bisa dipotong, bisa dijual. Kalau manusia akhlaknya buruk, kau mau diapa? Kau mau diapa? Mau dipotong siapa yang makan kau? Mau kau dijual nelam malik kau cilaka? Maka mesti dengar dakwah. Pergi kau dengar ceramah. Ada kesempatanmu berbuat baik kok. Saya selalu bilang sama saudara-saudara saya selalu camkan di otaknya istri saya dan anakku. Siapa berbuat baik dia dapat pahalanya. Siapa berbuat kebaikan, tidak mungkin Allah sia-siakan kebaikanmu. Siapa berbuat dosa, dia dapat hukumannya. Allah hadirkan kamu, ini saya kasih kau. Silakan lakukan sesuai perintahku. Kau berbuat baik, saya hargai. Cuma kadang Allah hargai tidak cash. Allah kasih jeripayamu tidak cash. Jangan kau lihat saya sekarang. Jangan. Lihat masa saya waktu masih SD. Perjalanan hidup bertahun-tahun. Lihat waktu saya jalan kaki dari Lampak masuk ke Sulengka. Saya takut rusak sepatuku karena dikasih namanya sepupuku namanya Pendi. Sepatu kasogi. Karena ada putihnya saya piloks. Karena sepatu tidak boleh ada putihnya. Itu pun sempit, setengah mati saya pakai. Karena saya takut rusak. Saya ikat baru saya gantung di leherku. Kalau ada orang lewat naik motor, tidak mau saya balik. Kenapa? Saya takut kecewa. Siapa tahu berharap ki dibonceng, nah tidak nak bonceng jaki. Engkau lihat saya sekarang. Ini sekarang adalah hasil jeripayah, sabar. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar aku pakasing sumbayamu, saya yang tolong kau dan saya sudah buktikan pertolongan Allah. Tapi ingat, ini belum selesai. Ini belum badi. Setan masih goda saya. Masih ada sisa umur saya. Itulah selalu kita minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil hatimah. Jangan sampai kita hilap. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. Kak Mulis, anggota DPR sekarang, saya yakin itu buah hasil dari ibu bapaknya yang baik. Kak Mulis anggota DPR di Makassar. Siapa sangka orang Bungi yang dulu anak kosak, yang orang bilang nakal, bisa jadi anggota DPR di Makassar. Kalau kau anggota DPR di Pindrang dan istimewa kampungmu, kalau kau di Makassar itu baru hebat. Tapi Allah akan tanya nanti Kak Mulis, apa yang kau buat untuk agamaku? Dan jangan pernah sangka buruk, karena Allah mengabulkan doa kita tidak kes. Nabi Adam berdoa,
200 tahun baru diterima taubatnya, dipertemukan Siti Hawa. 200 tahun baru Allah kabulkan, dipertemukan di Jabal Rahmah. Nabi Zakaria berdoa minta anak sejak usianya 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? Setelah usianya 90 tahun. Lu bayangkan, itu Nabi dan Rasul. Kita berdoa pagi mau dikasih besok, baru kau tukang tipu. Berbuat baiklah, ya, berpesan. Saya baru tahu hikmahnya. Kenapa Allah gerakkan hati saya datang ke sini pagi-pagi. Ketika Pak Wakil Bupati tadi, Sudirman Bungi, yang sempat saya pertanyakan, saya kira Sudirman anaknya Pak Ibrahim almarhum. Rasanya itu tidak ada namanya Bunginya. Siapa ini orang Bungi? Saya tengok fotonya, saya tidak kenal ini. Tidak mungkin saya tidak kenal kalau orang Bungi. Kecuali yang baru lahir setelah saya sudah tinggalkan Bungi. Oh ternyata namanya Bungi, bukan Islam orang Bungi. Waktu beliau tadi sambutan, kita ada program makmurkan masjid. Pak Wakil Bupati pasti hilang. Pasti hilang. Belum tentu Bapak masih dapat itu 5 tahun yang akan datang. Tapi yang Allah nilai program sholat jamaah itu. Setelah lepas tidak ada lagi. Ibu kami urusan tak tanya maki pejabat apa legorangnya. Tapi Allah sudah lihat kamu sudah merintis. Wakil Bupati aja mengajak kita sholat. Masa kita yang pengangguran enggak? Pelajaran berharga buat kita hari ini. Luar biasa saya dapat pelajaran hikmah. Mudah-mudahan kedepannya yang akan datang, bukan cuma kita yang datang jamaah di masjid, bawe bija-bijata. Nelen doa ngaki. Coba bayangkan. Setingkat bupati meninggal. Lah abakku. Bapak saya sudah wafat. Bapak-bapak pasti tahu bagaimana penghormatan orang kampung Bungi dulu bersama bapak saya. Tapi saya bersyukur kepada Allah, sekarang beliau di masjid, 2 masjid. Di sini dan masjid ibu saya di Makassar. Setiap 5 waktu dibacakan Fatihah, tiap 5 waktu, dan sudah bertahun-tahun. Kira-kira ada orang Bungi begitu-begitu? Kira-kira ada orang almarhum di Bungi ini yang setiap 5 waktu didoakan 2 masjid Al-Fatihah? Kalau orang kaya banyak. Maka merugi bapak kalau tidak ajak anakmu ke masjid. Telan doa kau taeng. Ibu-ibu kalau kau meninggal masih muda kau kawin lagi suamimu. Satu, jadikan anak bawa ke masjid. Yang kedua, sedekah. Sedekah itu tidak harus uang. Nah makin tua orang. Orang kaya sedekah dengan hartanya. Kita yang miskin sedekah kau dengan akhlakmu yang baik. Taitomo bolamu, taitomo sudah kamu, taitomo sipiamu makasing. Apa yang kamu tinggalkan di dunia? Kalau kita tidak bisa sedekah dengan ilmu, sedekah dengan akhlak baik. Nah padiki nyawa tak tahu iya totu mah dosa. Saya orang susah. Ya mana ada orang mau susah? Iya itu sangat toto. Nah sangat nenekku almarhum Indokati toto macege cocok magaja polemanan dipuang. Itu orang bodoh ndak ada sekolahnya, tapi selalu dia bilang itu nenek saya. Karena saya paling sering tidur sama dia. Apa selalu dia bilang? Toto macege cocok magaja polemanan dipuang. Itu pelajaran buat saya. Jangan kau benci orang, bisa jadi satu saat kamu yang hidup sama dia. Sangat banyak pelajaran kita ambil, tapi hanya orang diberi hidayah yang bisa dapat pelajaran itu.
Ini ceramah buat saudara saya sendiri, bukan buat orang lain. Kalau orang lain mau ambil, alhamdulillah. Dengar dakwah sambil berdoa kepada Allah. Kira kita mana? Boleh masih sekolah pesantren, itu mau aku mana? Enggak kan? Nah, sekarang dari mana kita mau dapat ilmu agama? Kalau saya dapat ilmu agama, memang saya belajar, baca kak buku, dengar kak ceramah. Padahal ustaz mute, saya masih dengar ceramah. Tanya itu istri saya. Kalau saya ada di rumah, pasti selesai sholat subuh, saya putar kasih ceramah. Saya dengar ceramahnya orang. Supaya apa? Satu, tambah ilmu, memperbaiki hati. Nah kalau kau tidak pernah dengar ceramah, dari mana mau baik hatimu? Malas kau sholat, temanmu bergaul orang tidak beres, ceritamu cerita gosip. Kau lihat orang kau dengki. Kau lihat rezekinya orang, kau carikan kejelekannya. Kapan kau dapat hidayah? Umur makin tua. Dan begitu kau meninggal, siapa kira-kira doakan kau? Tapi kita semua ini, mau bayangkan bagaimana nasib tak nanti dikubur. Lihat mi anata sekarang. Kalau tidak, jangan kau harap. Yaku, jama di kantor bupati. Joko nak kelok bupati, dan bapak pilih aku. Apa? Pensiun nggak? Mapa deng cal? Hah? Mapa? Nah cacaki bupati? Pak jama. Hah? Palu bupati tiboti kana. Mapa tanya punggawaku? Apa? Onjo sompa di Malaysia? Joko menyamangi Malaysia? Dengo, sulit siap dibungi. Apa? Onjo sompa di Mamuju, tain jamang, sulit sikit di kampung. Joko lah mati lopeki. Tapi kau tamu kau kiburu. Apa? Hah? Lah sulit kok. Masuna kau viral kau satu dunia. Ya tu bolamu kau sulit kau pura kau mate. Onjo kau sungai bolamu, tenlo ambil toroi bolamu. Apa ramulamu bawa? Cege. Kau te cege mu tanah-tanang. Apalah muruntu. Ia ke kuah bupati, anggota DPR sugi melengi, namate, pura bangi na nyaman lino. Eke bola boncorok tomi. Tenak kita cege. Tetomo amala libawa mate. Udah lalu. Itu sang kiburu. Anu cege. Anu pasti. Kita ko mate ki. Kan nabacak kita talaking. Tapi boleh kanak ki. Joko yale paguruang. Baca apa itu artinya talaking? Hah? Mate tongangi. Iki buru tongat tu. Pakutanana mungkar nakir tongang. Ada semua di situ kan. Cuma kita datang tidak ambil dakwah. Maka beruntung orang-orang yang selalu datang ke masjid. Dan kalau selalu datang ke masjid, tidak mungkin Allah sengsarakan hidup. Kalau ada pembangunan masjid, ada kebaikan, sumbang ki semen. Tidak bisa ki sumbang semen, sumbang ki tenaga. Tidak bisa ki sumbang tenaga, jangkau ganggu orang. Iya begitu. Ada orang sudah tidak bisa menyumbang, tidak bisa bantu tenaga, nah ganggu mataru to tahu. Ia mutu iblis, nah sang totoriolo, setan malino. Ia mutu masuk sayur, ya ko setan tunjuk pakita, ibacangi Bismillah lari. Tapi to setan malino, ibacangi Yasin pede madeke. Itulah yang dalam Quran. Allah jelaskan mereka lebih hina dari binatang. Apa ya nama Bapak Tur? Malah lengi saro di aku. Ya, kita garek bajuku situ na contoh. Kita kanai, melo tu mak fotokopi. Kita itu. Nyano jok mandi di Penrang, bona sa angam ya aku tahu. Ya Ustaz, Ustaz. Mani titoy mengaku.
Nak kon Joko madosa kan Joko to kuku kaya aku dasat. Ya, ki ustaz sama ki mandre. Yo aja ustaz. Nak ko adalah ngatina musanga muti ustaz. Tahu? Ya. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Saya kalau Bapak senang ada anak bunyi, bisa dilihat di televisi, bisa dilihat di TikTok, hampir tiap hari. Alhamdulillah. Jangan bangga, tapi sampaikan kepada anak kita, ku kita tadi bicu. Mak balu es di Masigi. Mak balu Jalan Kote di Masigi. Latu di Jakarta, latu di Malaysia, latu New York, kota paling ramai di dunia. Sampai saya di sana, Pak. Hebatnya lagi, dibacakan mana nggak? Ada namanya Beverly Hills, ya. Itu kota paling hebat kalau orang bilang Beverly Hills itu. Kalau orang bilang Beverly Hills di New York, komplek artis-artis lalalang, Mike Tyson, artis-artis atau kita di televisi lalang maning tadi komplek. Dan itu rumah yang saya tempati baru masuk ia maupun nabola. Dan yang punya rumah dia pesan sama itu orang, kasih tidur di kamarku itu Ustaz. Usang aja kupuang itu supiri bolak-balik ke Joloa. Supaya itu kafe di itu Joko lalang ibu bola saliangan itu mepok-mepok di jalan raya. Kok di Amerika macam ke saliangan rai tahu pasuroi ku katoi supiri na ya ko nongok mati buka kan pintu nongok bona buka ka pintu nah kita mana ngatu to Amerika pa na sangat pisena nongok mak dodo pakai sarung yo nak heran itu tahu nak naik tadi sugi ka pengusaha batu bara. Saya bisa sampai di sana. Tidak pernah saya bayangkan. Kita tuh di TikTok mengotok tes supirina. Iya untuk kusung itu. Hebat nanti di kampung. Nah kita ya tuh bicuk kau lu. Tidak ada mau percaya kita Pak. Sampaikan ke anak-anak. Tobungin. Masih sekolah ko nak. Ko masusah ko. Sabar ko. Pas kesengi sobaja monjo ko masigi. Insya Allah pada kalai mati tadi. Tapi onjoki masigi nanti berkeliaran. Minimal kingarang apa kata mama saya dulu. Ya aku dek gaga warang parana lakeku anakku to na urusu. Mudah-mudahan matu anakku pakai singi kak apa? Mega to sugi di bungi. Dek kau jemput tu matuamu pakai heli. Apa? Rasanya saya do nak maga pasti mau jemput ke paheli masuli itu mah hisewa masuli. Tapi saya sudah bangga bersyukur ya. Ini pelajaran betul buat kita semua. Bawa anak-anak ke masjid, suruh sholat. Ya kau kasih asi, kau pakai singi ada ampe-ampena. Ini yang tidak dimiliki anak-anak sekarang masa romase. Temo, temi torro di bulan amberena. Temi torra di bulan Indorena, temi torro di bola melo mana remak kontra. Ya? Padahal itu sangat masa romase perlu. Saya bisa begini masa romase. Bayangkan iko mapelki laba kane anak ataupun na bola na lesa-lesa. Tapi apa yang baik di situ? Itu pelajaran akhlak. Temo. Ya no kontra-kontra anak darah. Nelan jagai, Chandrina, Joko na jagai na solangi. Itu mesti orang tua tegas. Doma kontrak, komina koma kontrak, pajak masih sekolah. Jangan malah dengar apa kata anak. Pede jajim itu. Kalau anak diurus, insya Allah masa tua tak ada yang ngurus ki. Yang lebih jauh lagi dikubur tak ada doakan ki. Tapi kalau tidak urus akhlaknya gak mamu anakmu. Lino taing harapan. Apalagi akhirat. Hikmahnya ini kesimpulannya
berjamaah di masjid, ya, muliakan orang tua, berbuat baik. Siapa berbuat kebaikan, Allah pasti balas. Siapa berbuat jahat, berbuat dosa, Allah pasti balas. Tidak mungkin Allah semua sia-siakan kebaikan. Cuma kadang kalau dibalas itu ingat baik-baik, jangan mau cash, ya, bank lagi mau kredit, Allah akan kredit juga itu, tidak langsung dikasih semua, cicil. Tapi saya berharap berhenti macicil. Pajai mangginrang, ngam tuinrang papaliang itau, yang namilok pole, ikuame mamu, puangnya, kuno nga, kuako tadi. Buku tadi, Pak Baliam aku tuh. Yang kedua, utang membuat hidupmu, kakimu jadi pendek. Melok konjor kandang, dia. Dia mau kelatung kau tuh, kakimu jadi pendek. Yang ketiga, utang membuat hidupmu pecah silaturahmi. Itagi-tagi tidak mau. Macai itu tahu? Macai bisa jadi nalapak kiko. Putus persaudaraan. Apa paling namanya tokinrang ustaz? Sebab selera hidup. Selera hidup. Gajinya suamimu mesek juta tapi melok ko hidup 1,5 juta. Pasti menginrak ko. Makku biasa menginram bukan gaya hidup, tapi kewajiban hidup. Nah, Pak Bisbal itu yang selalu kasih pinjam mamaku. Jual piring. Jadi percaya tidak ada kebaikan yang Allah sia-siakan. Pasti Allah balas. Pasti Allah balas, ya. Kalau tidak dikasih di dunia, pasti Allah tahu bukan itu yang terbaik. Kan tengarang itu pura ikut pilkada di Makassar, milu tuh mencaji pejabat tuh, iya toh, 2014 kalah tidak, cuma yang menang Megi Suarana, ya. Bapak Patur pule siamba Patoha, iya toh. Allah sudah tahu, jangan kau sangka buruk. Jangan sangka buruk. Ternyata Allah tahu doa mencaji pejabat ustaz. Ya ke pabeta kira-kira. Baru-baru itu saya ketemu itu yang menang di Wahda Islamiyah. Saya sama-sama. Tapi Pak Jami wali kota. Kukal Allah maha besar. Allah maha mulia. Allah maha tahu. Saya bilang ini nakala biasa. Temo ya aku ceramai. Andai saja saya menang waktu itu, saya mungkin tidak sampai ke New York. Kela pabeta waktu tadi bau setengah mati hormat. Poli Kapolres siapa? Polis Kapolda siapa jenderal? Poli gubernur siapa gubernur? Temo ya manang hormat dia aku. Jadi berbuat baik tidak mungkin Allah sia-siakan. Kalau kau tidak bisa berbuat baik dengan uang, berbuat baik kau dengan tenagamu. Tidak bisa kau berbuat baik dengan tenaga, jangan kau ganggu orang. Menasami? Cocok mi? Sebagai tuan rumah, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran tak semua. Doakan saya sehat-sehat, ya. Terima kasih Pak Wakil Bupati, Pak Sudirman Bungi. Mudah-mudahan kehadiran Bapak membuat amal buat kita dan menjadi teladan buat kita semua. Saya tidak tahu ada acara konsumsi? Ada roti 3 dimensi. Roti. Ya. Kela kusengi lebih awal, saya pesan khusus. Cuma nanti tadi malam baru saya tahu. Ya, kita tuan rumah mengucapkan selamat atas kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.